Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, anugerahnya dalam hidup kita sungguh luar biasa. Tidak terasa kita sudah hampir 4 minggu di bulan Januari ini, tapi kita boleh melihat bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kita semuanya. Meskipun kita mengalami banyak pergumulan, masalah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong kita dari waktu ke waktu. Kita sudah siap di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, berikan yang terbaik, pujian penyembahan kita di hadapannya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan kami, Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan kami indah di hadapan-Mu, indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tanpa musik. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Tuhan, inilah menjadi janji iman dalam hidup kami, Tuhan. Inilah menjadi isi hati kami, Tuhan. Kami mau taat lagi, kami mau setia lagi di hadapan Tuhan. Di tengah situasi dunia yang semakin memburuk ini, Tuhan, biarlah kami menaruh harapan kami kepadamu, Tuhan. Biarlah kami mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami ini, Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan Tuhan. Jadikan kami alat kemuliaan-Mu, Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Agar dunia melihat bahwa ada Yesus yang menjadi penolong kami semua, Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Yesus semakin diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami sudah terbuka lebar di hadapan-Mu, Tuhan. Kami siap untuk menikmati Tuhan lagi. Menikmati hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu, Tuhan. Sampai kami boleh merasakan jamahan-Mu, Tuhan. Tuhan, berkati Ibu Gembala yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan. Urapi beliau, kuasa-Mu, Tuhan, bekerja dalam kehidupannya, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu boleh disampaikan sepenuhnya bagi kami semua anak-anak-Mu ini, Tuhan. Beri kekuatan bagi Ibu Gembala, Tuhan, sehingga dapat menyelesaikan semua apa yang Kau inginkan dalam hidup kami melalui firman ini, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Waktu dan tempat saya serahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Satu kesempatan yang indah bagi kita. Kita kalau bisa belajar lagi ya untuk firman Tuhan. Sudah lama ya saya tidak menyampaikan firman Tuhan. Bapak Gembala menyampaikan pengajaran-pengajaran yang bagus ya. Dan pagi hari ini saya sampaikan firman Tuhan ya, menunggu jawaban doa. Daniel 10 ayat 13 sampai 14. Daniel 10 ayat 13 sampai 14. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel ini ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka itu jadi budaknya orang Persia, Raja Nebukadnezar. Tapi Daniel ini istimewa ya. Sekalipun dia adalah budak, tapi dia diistimewakan sama Tuhan. Daniel 10 ayat 19. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan.
Jemaat dikasih Tuhan, malaikat Jibril ini katakan sama Daniel, kamu itu orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Saya rindukan kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daniel itu dapat pewahyuan dari Tuhan. Waktu Raja Nebukadnezar itu mimpi sesuatu yang dahsyat sekali. Seluruh istana orang pintar itu tidak ada satu pun yang bisa menjelaskan mimpinya, artinya semua. Tapi hanya Daniel. Tidak butuh berapa tahun, tidak butuh berapa hari Daniel menjelaskan. Langsung Daniel dipanggil, langsung Daniel bisa tahu arti mimpinya. Sampai Raja Nebukadnezar itu terkagum-kagum, ya, mengatakan bahwa Allahnya, Yahweh-nya orang Israel itu sungguh Yahweh yang hidup. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, waktu Daniel itu dia harus dimasukkan lubang singa karena doa. Dia doa. Daniel itu tidak pilih-pilih. Dia pilih, aku lebih baik mati daripada tidak boleh berdoa. Jemaat. Dan Daniel juga dapat pewahyuan waktu Raja Belshazzar enak-enak pesta, di temboknya itu ada tulisan. Tidak ada satupun yang bisa tahu apa arti tulisan itu. Tapi Daniel dia bisa tahu semuanya. Ini orang istimewa, dapat hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi kali ini Daniel itu 21 hari doa, belum dapat jawaban dari Tuhan. Tentu Daniel merasa gelisah. Tentu Daniel itu merasa bingung, ya kenapa? Kok Tuhan tidak kasih jawaban? Di saat dia seperti itu, malaikat Jibril itu datang kepada Daniel. Ya. Di saat Daniel seperti itu, malaikat Jibril itu datang kepada Daniel. Ya. Dan menjelaskan kenapa 21 hari dia tidak langsung datang. Alasannya adalah waktu Daniel berdoa hari pertama, Tuhan itu sudah dengar. Dan hari itu mereka Jibril itu mau memberitahu Daniel, tapi dihalangi oleh orang Media Persia. Itu gambaran dari iblis. Jemaat, kadang itu iblis tidak suka kita itu berdoa. Kita berdoa itu dihalangi, ya, dihalangi dengan macam-macam, dibisikin, ditakut-takutin, apapun, ya, sehingga kita merasa tidak mungkin Tuhan tolong saya, tidak mungkin Tuhan bisa menjawab doa saya, tidak mungkin Tuhan mau menolong saya, ya. Itulah iblis. Seringkali itu iblis itu membuat kita kecewa, membuat kita malas berdoa, membuat kita itu rasa-rasan berdoa. Ya. Tetapi sesungguhnya, apakah Allah itu cuek? Apakah Allah itu biarkan kalau kita mengalami masalah? Tidak. Hari pertama Daniel berdoa, Allah sudah perhatikan. Ya. Lalu Jibril dia katakan, 21 hari aku tuh perang sama Media Persia. Berarti perang dengan iblis. Jemaat dikasih Tuhan, Allah itu perhatian sama kita semua. Amin. Saya nggak tahu jemaat, ya, beberapa waktu ini ada masalah apa. Pasti kita semua itu ada masalah. Ya. Waktu saya dengar kalau almarhum Bapak Benyamin itu sudah dipanggil Tuhan. Jemaat tahu waktu itu. Bapak Gembala ini yang tahu. Saya lagi di kamar mandi, saya keluar, aduh, bibir saya ini tidak bisa diem, kelotakan, ketok. Saya itu rasanya itu gemeter gitu, saya tidak pernah ngalami seperti itu. Apa karena orang tua yang seperti gitu, ya? Saya merasakan, aduh, seperti dunia ini mau runtuh. Saudaraku, saya pikir Tuhan, kenapa kalau hari-hari ini kita dengar, ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, mereka itu adalah pahlawan-pahlawan iman kita, contoh bagi kita, ya, banyak hamba Tuhan itu yang dipanggil Tuhan, tapi itulah memberikan kita contoh, memberikan kita satu teladan bahwa
kita itu harus lebih setia, lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Saya minta jemaat itu di rumah tidak nganggur. Berdoa, baca firman, berdoa, dengarkan firman. Ya, saya lihat akhir-akhir ini Teresia itu dia sudah kuat, ya, sudah kuat. Lalu anaknya yaitu Aaron itu sudah kuat, yang ngelihat mereka. Jemaatnya semua itu sayang sama Teresia. Saya sampai mengucap syukur sama Tuhan. Melihatkan anak saya sudah bisa tersenyum, mungkin walaupun mungkin hatinya itu masih nangis ya, saya nggak tahu, tapi dia itu kuat. Ya. Saya tahu jemaat di sini semua dukung doa untuk Pastor Teresia, amin. Untuk Pastor Teresia, dia sudah diangkat, ya, diteguhkan menjadi gembala di sana. Semua jemaatnya minta, ya, minta sama atasannya Teresia untuk Teresia tetap menjadi gembala. Sampai atasannya itu geleng-geleng kepala, bilang sama Teresia, kamu tuh mengucap syukur, kamu tuh beruntung, kamu itu dicintai sama jemaatmu. Jemaatmu semua dukung kamu. Amin. Kalau kemarin dulu satu hamba Tuhan lagi juga dipanggil Tuhan, saya sampai aduh, kasihan sekali ya. Jemaat kita lihat Daniel ini. Saudaraku, kita juga kepingin sekali waktu kita doa kita tuh langsung dijawab Tuhan. Senang ya, kalau kita doa kita dijawab Tuhan. Atau setidaknya 1 minggu kemudian dijawab Tuhan. Ya, kalau nunggu 21 hari atau 2 tahun, aduh Tuhan lama sekali. Kenapa? Rom 8 ayat 28, coba tolong dibaca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita tuh dipanggil untuk masuk dalam rencana Allah. Jadi kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Allah itu enggak Allah yang males-malesan, enggak Allah yang suka nunda-nunda. Kalau kita nunda ya, doa nunda, baca firman nunda, ya, apa saja kita tunda-tunda. Tapi kalau Tuhan enggak pernah nunda. Tuhan segera ingin menolong kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, Allah kita itu Allah yang baik. Jadi kita jangan suka menyalahkan Tuhan. Kalau belum dijawab, itu ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ya, waktu itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Ya, bukan kita yang menentukan. Sebab itu jemaat, ada salah satu jemaatnya Teresia itu juga begitu. Tiba-tiba suaminya karena tiba-tiba suaminya terserang stroke, padahal tidak tua loh. Kena stroke meninggal. Ya. Dia harus berjuang sampai 4 tahun. Selama 3 tahun tidak berani pulang rumah. Kalau pulang rumah dia bisa ingat-ingat suaminya. Jadi dia tidur di rumah ibunya. Ya, 3 tahun itu. Waktu dia dengar khotbahnya Teresia, dia dikuatkan. Pastor Tere, saya mengucap syukur saya dapat berkat dari khotbahmu. Ya. Dia lihat Teresia itu begitu kuat, begitu tegarnya. Itu bukan kuat gagahnya Teresia, ya. Tapi karena apa? Dukungan doa semua orang, dukungan doa dari jemaat-jemaat, ya, untuk Tere, sehingga dia bisa kuat, bisa apa itu, mengatasi semua itu. Kemarin tanggal 22 dia ulang tahun. Saya itu sampai lupa kalau dia ulang tahun, ya. Dia ulang tahun. Jemaat, seluruh jemaatnya itu suami istri datang ke rumahnya membawa makanan, dikasihkan ibu gembalanya. Selamat ulang tahun Pastor Tere, selamat ulang tahun.
nangis terusnya, ya. Sekalipun suaminya diambil Tuhan, pakai Tuhan, ya diambil Tuhan, tetapi Tuhan gantikan jemaat-jemaat yang mengasihi Dia. Yang penting itu kalau kita dicintai Tuhan, amin, haleluya, itu lebih dari segalanya. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jemaat, kita berdoa, tetapi nggak dijawab. Karena apa? Salah doanya. Ya, seringkali kita itu salah doanya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Doa kita itu bukan doa yang untuk Tuhan, tapi doa kita itu doa untuk pribadi diri kita. Ya, saya kepingin Tuhan dapat ini, saya kepingin Tuhan ya untuk memuaskan keinginan kita. Sebab itu Tuhan tidak jawab doa kita. Haleluya. Satu kali ini cuma kesaksian ya. Anak saya Ferry pernah waktu dia nagih-nagih di luar pulau ya. Dia berdoa sama Tuhan, itu orangnya bawa lari uangnya Ferry. Tuhan, kalau Engkau kembalikan uangku ini, ketemu orang ini, aku akan berikan untuk pekerjaan Tuhan untuk bisa beli ini. Ya, beli LCD ini. Dan Tuhan campur tangan dengan heran. Ya. Itu Ferry itu bisa ketemu taksi. Taksinya itu masih saudaranya yang bawa lari itu. Jadi Ferry dibawa ke tokonya orang itu, dibayar semua utangnya, dan Ferry belikan ini. Saudara, kalau kita doa kita itu untuk sesuatu yang berguna bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan campur tangan. Amin. Lah kalau kita doa Tuhan, aku kepingin, saudara saya itu kepingin loh mobil Karimun, bisa nyetir mobil dewe. Nggak susah anak Bapak Gembala, ya. Saya kasih Bapak Gembala, apalagi saat ini kaki Bapak Gembala seperti itu. Saya kan gini, aduh kalau aku bisa setirkan enak ya. Tapi tidak dikasih, kata kalau mama nyetir tambah tabrak sana tabrak sini katanya. Ya, jemaat kemarin nggak tahu saya itu nganu apa, saya kejelungup sampai bibirnya ini luka ya. Karena sudah tua itu kadang-kadang kok gak konsen ya. Kadang-kadang tadi saya lihat Bu Mul itu turun becak seperti gitu. Aduh, Bu Mul hati-hati. Saya takut Bu Mul kaki pas itu kecep apa ya, kemasuk ke lubangnya itu lalu kejelungup ya. Kita itu sudah sama tuanya, tulangnya sudah sama rapuhnya, jangan sampai jatuh. Jemaat, jangan sampai kita doanya, kenapa enggak dijawab Tuhan? Karena kita salah doa. Doa kita itu enggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Keempat, coba. Yohanes 5 ayat 5 sampai 8. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jemaat dikasih Tuhan. Ini orang ini 38 tahun lumpuh. Dia ada di kolam Bethesda. 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Dia mengharapkan ya, dia matanya cuma tertuju kepada kolam Bethesda. Kapan ada malaikat itu bisa goncangkan kolam itu? Nah, dia akan turun sudah dapat kesembuhan. Semua orang kalau sakit pasti kepingin sembuh. Amin. Lalu gimana? Nah, orang ini salah.
Sampai 38 tahun dia nunggu dengan sia-sia. Tapi Tuhan pun kasih. Walaupun saya rasa dia tidak pernah konsentrasinya itu minta sama Tuhan. Seandainya dia konsentrasinya minta sama Tuhan, tidak akan sampai tunggu 38 tahun. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Tuhan kasihan, Tuhan datang, Tuhan menghampiri dia. Tuhan tanya dia, maukah kamu sembuh? Lalu aku ditanya, maukah kamu sembuh? Mau Tuhan, mau gitu ya. Ini enggak nyalakno orang, nyalakno kolame, nyalakno malaikatnya ya. Lah manusia itu kan gitu, suka nyala-nyalain orang. Tapi Tuhan itu baiknya luar biasa. Dia dikasih sembuh oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita ada masalah, ada apapun, biar mata kita itu tertuju kepada Tuhan. Amin. Minta kepada Tuhan. Ya, saya punya kapan hari penampilan itu saya tak keluarkan di WA saya ada penampilan anak kecil itu dia datang pada Tuhan. Mata anak itu dia lihat kepada Tuhan. Tuhan lihat kepada dia. Saya begini, ini loh. Harusnya kita tuh seperti ini. Seperti anak kecil, kita tidak berdaya. Di hadapan Tuhan kita tuh kecil, nggak berdaya. Tapi mata kita tuh harus selalu lihat kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Amin jemaat. Ya, walaupun sekarang pandemi menakutkan saudara. Saya ini sepatu cuma satu ini saudara. Ya, saya sudah ketemu dibawain sama Lili sepatu. Nah, minggu lalu tak pakai. Tadi tak mau tak semir. Tak sengaja tak lihat belakangnya. Aduh, wes ledek kabeh. Belakangnya sepatu merotol semua. Saya buang di sampah, tidak ada sepatu saya. Karena saya juga tidak berani lari sana lari sini karena sepatu sudah lebih baik. Menurut protokol ya kita itu jangan melakukan sesuatu yang tidak perlu, yang biar sudah sepatu ini aja saya pakai ya. Sampai saya ditegur sama Ken, ama itu loh makan kok pakai sepatu ket ke orang. Oh ya sudah biar enggak apa-apa ya, karena saya memang cuma punya sepatu ket itu ya. Jemaat ya, kita lihat orang ini 38 tahun dengan sia-sia dia hidup. Tentu kita enggak mau seperti itu ya. Pandang kepada Tuhan, belajar lihat Tuhan, belajar mencari Tuhan. Seperti wanita 12 tahun. Sebenarnya 12 tahun loh, dia itu hidup sia-sia. Wanita ini habis semua. Ya kita dengar berulang, habis semua hartanya. Tapi satu kali begitu dia dengar tentang Tuhan, wanita ini kejar Tuhan. Sampai dia bisa mendapatkan. Walaupun dengan susah payah. Walaupun mungkin dengan ngesot-ngesot saudara, karena dia lemah tubuhnya, tapi sampai dia bisa megang jubahnya Tuhan. Ya. Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jemaat, ya belajar seperti wanita yang 12 tahun. Kejar Tuhan, jangan kita putus asa, jangan kita sia-siakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Ya, sampai kita bisa ketemukan Tuhan. Kesimpulannya cuma dikasih Tuhan. Ya, kalau kita mau sampai doa kita didengar Tuhan, satu, jangan kita salah doanya. Ya, jangan kita itu salah berdoa, salah sasaran. Ya, sehingga kita itu tidak menemukan jawaban dari Tuhan. Tapi biar kita mau seperti wanita yang 12 tahun penjara ini. Kita mau mengejar Tuhan. Walaupun susah, walaupun repot. Ya, tapi kita mau tetap kejar Tuhan. Amin. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan nasihat-nasihat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, mengingatkan kami kembali untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup mengutamakan Tuhan dari apa yang kami rindukan, apa yang kami rasakan. Kami mengutamakan Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menebus kami, sudah menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, sudah menjadi umat ketebusan-Mu yang bebas dari dosa dan kutuk dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kami juga mau lebih mencintai Tuhan, mau lebih mencari Tuhan, mencari hadirat-Mu Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat menakutkan ini Tuhan. Biarlah Engkau menjadi sandaran hidup kami, biarlah Engkau menjadi kekuatan kami Tuhan, untuk menghadapi pergumulan hidup ini Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus untuk bisa melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu ini Tuhan. Materai kanan dalam hidup kami, untuk terus kami kerjakan dan lakukan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Meskipun itu sulit, tapi kami punya Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang terus menuntun kami, yang terus memampukan kami bisa melakukan apa yang kehendak Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Berkati dengan kekuatan daripada-Mu, hikmat marifat-Mu Tuhan, tambahkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya Tuhan. Dan apa yang dirindukan, Tuhan akan jawab semua doanya. Tuhan penuhi apa menjadi kerinduan Ibu Gembala. Kami tidak tahu, tapi Tuhan mencukupinya, bahkan mengabulkan semua doa-doanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Pakai terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur di dalam nama dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua sama-sama yang percaya sama-sama berkata, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan di akhir persembahan ini nanti akan ditutup dengan pemberkatan oleh Bapak Gembala. Haleluya.
tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Juga memberkati Tuhan umat-Mu yang melihat, yang beribadah melalui live. Berkati mereka juga. Berkati seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala macam virus. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Pagarilah mereka Tuhan. Sertailah hidup mereka Tuhan, hingga mereka boleh merasakan satu kehidupan yang berbahagia oleh karena berkat campur tangan yang Tuhan berikan atas kehidupan umat-Mu. Dalam pekerjaan mereka Engkau berkati, dalam keuangan mereka Tuhan Engkau berkati. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, hingga mereka beribadah dengan penuh sukacita. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau,